Baik, selamat datang teman-teman semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Emerensiano Gilang Pratama dengan akhiran NIM 41. Saya dari Primakara University. Jadi kali ini saya akan membawakan materi tentang proxy yang akan mungkin 10 menit sampai 15 menit ke depan. Oke, pembahasan kita hari ini ada yang pertama itu proxy itu sendiri, yang kedua itu cara kerjanya dari proxy, yang ketiga itu adalah squid proxy. Baik, selanjutnya adalah yang pertama dari proxy sendiri itu ada definisinya teman-teman. Definisi proxy sendiri itu yaitu adalah sebuah server atau sistem komputer yang bertindak sebagai perantara antara pengguna atau klien dan internet atau server tujuan yang mau dicapai. Jadi bayangin aja kalau si proxy ini anggapnya kayak kita nanya ke orang tengah sebelum ke tujuannya itu. Jadi selanjutnya itu fungsi utama proxy. Proxy ini fungsi utamanya sebenarnya ada banyak teman-teman. Cuman saya akan membawakan yang pertama itu yang jelas itu adalah peningkatan privasi. Dimana maksudnya itu kita sebagai klien atau pengguna IP kita itu tidak akan terlihat oleh si server yang kita cari atau yang kita tuju. Yang kedua itu ada yang sama seperti yang tadi, melindungi alamat IP, yaitu melindungi identitas pengguna saat kita surfing di internet. Yang selanjutnya itu ada kontrol akses teman-teman. Jadi membatasi akses ke website tertentu, misalnya kayak entah itu server atau website yang berbau-berbau atau yang dilarang oleh pemerintah di negara tertentu, seperti itu teman-teman. Lalu ada mengatur kebijakan pengguna di internet, yaitu mungkin si pengguna tidak bisa mengakses sesuatu di website atau laman server tersebut, seperti itu. Lalu yang kedua itu yang ketiga itu selanjutnya adalah manfaat penggunaan proxy. Oke, untuk manfaat penggunaan proxy itu teman-teman sebenarnya ada banyak. Jadi ini akan saya rangkum dalam bentuk keamanan, manfaat dalam bentuk keamanan. Yang pertama, seperti yang tadi sudah ada di bagian fungsi, yaitu menyembunyikan identitas pengguna, melindungi dari serangan cyber. Untuk bagian serangan cyber, melindungi dari serangan cyber ini akan saya jelaskan di cara kerja nanti. Lalu untuk menginskripsi koneksi internet, menyembunyikan identitas seperti yang tadi. Proxy selanjutnya adalah contohnya teman-teman. Jadi misalnya untuk di bagian keamanan ini, misalnya teman-teman mau mengakses google.com. Nah, si proxy ini dia tuh bisa ngelihat IP address teman-teman aslinya, misalnya 192 sekian sekian sekian. Tapi proxy ini akan menyampaikan IP address kalian ke server dengan IP yang berbeda, misalnya 154 atau lain-lainnya. Lalu selanjutnya itu adalah memfilter traffic yang berbahaya. Ini untuk serangan cyber, yaitu memfilter traffic berbahaya. Contohnya yang tadi bisa membaca IP address teman-teman, yaitu seperti yang pada umumnya. Selanjutnya itu adalah proxy ini bisa menjadi sebagai firewall pertama, di mana itu bisa menjadi tembok utama teman-teman di lain tembok-tembok CPU dan security system lainnya. Proxy ini bisa menjadi garda terdepan untuk komputer teman-teman gitu. Lanjut ke bagian yang tadi bagian memfilter traffic berbahaya itu. Jadi gimana data enkripsi itu sebelum dikirim ke internet itu akan dicegah dengan dari penyadapan data teman-teman. Jadi istilahnya mengamankan informasi lah begitu.
Nextnya itu ada cara jenis-jenis teman-teman. Jadi proxy sendiri itu jenis-jenisnya ada banyak sebenarnya. Jadi saya akan memasukkan 3 jenis proxy utama itu. Yang pertama itu ada forward proxy teman-teman. Jadi forward proxy ini dia itu server proxy yang digunakan klien untuk mengakses internet, di mana semua request dari klien itu akan melewati proxy si forward ini. Lalu keunggulan dari proxy ini, dia itu bisa meningkatkan privasi dengan menyembunyikan IP klien seperti yang tadi, lalu memungkinkan akses internet. Tapi juga ini juga bisa memblok situs-situs tertentu, teman-teman. Lalu mendukung caching untuk menghemat bandwidth atau speed, lalu memudahkan implementasi kebijakan internet, dapat memfilter konten berbahaya, lalu meningkatkan keamanan jaringan internal. Ini adalah proxy yang biasanya digunakan oleh masyarakat umum. Yang kedua ini adalah reverse proxy, yaitu proxy yang ditempatkan di depan web server untuk mengontrol dan melindungi akses ke server. Jadi kalau yang tadi forward proxy adalah kita sebagai klien, reverse proxy adalah proxy yang ada di server. Jadi bertindak sebagai perantara antara internet dan server internal. Seperti itu. Dari reverse proxy ini, yang pertama itu mendistribusikan beban server, yaitu load balancing. Lalu meningkatkan keamanan server dengan menyembunyikan infrastruktur internal. Jadi apa aja yang ada di server itu dilindungi oleh si reverse proxy ini. Lalu mempercepat akses juga, mempermudah SSL dan TCL. Itu bisa kalian lihat di video sebelumnya. Lalu ada melindungi dari serangan DDoS, lalu memungkinkan kompresi konten. Oke, itu untuk reverse proxy. Selanjutnya itu adalah transparent proxy, di mana proxy ini bekerja secara invisible, di mana kalian tidak perlu melakukan konfigurasi khusus. Jadi semua traffic itu secara otomatis akan melewati proxy ini. Jadi keunggulannya itu adalah tidak memerlukan konfigurasi di sisi klien, mempermudah diimplementasikan secara luas, ideal untuk monitoring traffic jaringan, efektif untuk caching di level ISP, memungkinkan filtering konten tanpa konfigurasi user, dapat menghemat bandwidth secara otomatis. Jadi transparent proxy ini teman-teman adalah proxy yang biasanya dijalankan di klien maupun di server, tapi dijalankan secara otomatis. Singkatnya seperti itu. Next itu ada cara kerja teman-teman. Jadi di cara kerja ini, di cara kerja proxy ini ada beberapa teman-teman. Yang pertama yaitu adalah dari klien ke proxy, yaitu adalah dimana si klien meminta request ke proxy server. Contohnya itu seperti yang tadi google.com. Request ini berbentuk itu biasanya itu HTTP atau lain-lain. Lalu setelah klien ke proxy akan mengecek chase teman-teman. Jadi chase itu adalah tempat temporary untuk konten yang udah kalian akses, misalnya google.com. Kalau kalian udah pernah nge-akses google.com, proxy akan mencari di chase dulu sebelum ke server. Kalau memang chase-nya tidak ada, seperti itu. Lalu setelah ngecek chase, jika ada, itu akan lanjut ke klien, tidak perlu ke server. Jika tidak ada, proxy akan meneruskan ke server. Kita akan lanjutkan ke server teman-teman. Jadi setelah sampai ke server, proxy itu akan mengirim ke server tujuan. Jadi request ini menggunakan IP proxy, bukan IP client yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu server melihat request seolah-olah datang dari proxy, bukan datang dari klien, seperti itu. Lalu setelah sampai di server itu akan memproses apa yang diminta sama proxy. Lalu server akan mengirim, setelah diproses, server akan mengirim respon kembali ke proxy. Lalu bentuk dari respon ini merupakan halaman web, file, data, atau lain-lain yang diminta oleh si proxy. Seperti itu. Lalu setelah respon tadi,
setelah server memberikan respon, lalu akan dilanjutkan ke klien. Maaf sebelumnya, jadi sebelum ke klien akan melewati proxy dulu, di mana proxy menerima respon dari server. Lalu jika konten bisa di chase atau disimpan di dalam proxy, proxy akan menyimpan. Tapi jika memang bentuknya besar, proxy tidak akan menyimpan. Seperti itu teman-teman. Jadi setelah disimpan atau tidak bisa disimpan, proxy bisa meneruskan ke klien. Lalu setelah klien menerima data dari proxy, klien bisa mengakses web atau apapun yang diminta oleh tadi. Setelah itu mungkin itu gambaran dari cara kerjanya, yang mungkin teman-teman bisa ulang video dari tadi saya menjelaskan cara kerja mungkin jika tidak paham. Oke, selanjutnya bagian ketiga itu adalah squid proxy teman-teman. Jadi squid proxy itu gambaran kasar aja teman-teman. Sebenarnya kalau dijabarkan panjang sekali teman-teman. Jadi yang pertama itu definisi squid proxy sendiri itu, squid proxy itu adalah proxy server yang open source yang berfungsi sebagai caching dan forwarding web proxy. Dia ini ngedukung protokol HTTP, HTTPS, FTP, dan protokol-protokol jaringan lainnya. Terus apa sih keunggulan squid proxy ini dibandingkan jenis-jenis proxy yang lain gitu? Jadi yang pertama itu open source, gratis, itu tidak ada biaya dan lisensi. Lalu performanya tinggi, itu mampu menangani ribuan koneksi secara bersamaan. Lalu fiturnya itu lengkap, menyediakan fitur yang lebih komprehensif dibandingkan proxy lainnya. Lalu ada juga yang namanya itu konfigurasi fleksibel, jadi mudah disesuaikan dengan kebutuhan klien atau server. Lalu dokumentasinya lengkap, jadi itu bisa memiliki dokumentasi dan komunitas yang besar. Stabilitas itu sangat stabil dan telah teruji bertahun-tahun, bahkan banyak orang, bahkan saya masih pakai ini. Habis itu resource friendly, itu adalah penggunaan source server yang efisien. Seperti itu. Lalu ada fitur-fitur utama squid proxy ini. Dari fitur-fitur yang banyak ini, saya merangkum yang biasa orang-orang gunakan. Itu ada 4 teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah caching. Caching ini sistem penyimpanan sementara untuk konten yang sering diakses kegunaannya. Jadi misalnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan di bagian cara kerja, proxy akan menyimpan beberapa laman atau yang bisa disimpan di bagian case. Nah, itu menggunakan ini teman-teman. Kegunaannya itu mempercepat akses yang dikunjungi, jadi tidak perlu ke server, mengurangi penggunaan bandwidth karena tidak perlu ke server, mendukung hierarchical caching, lalu ada case dapat dikonfigurasi berdasarkan ukuran dan tipe konten. Seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah akses kontrol, yang dimana itu adalah pengaturan akses ke jaringan dan konten kegunaan. Jadi membatasi akses berdasarkan IP address, mengatur jadwal penggunaan internet. Ini sebenarnya akses kontrol ini manual ya teman-teman. Jadi bisa diatur secara manual. Jadi makanya ada mengatur jadwal penggunaan internet, membatasi akses ke website tertentu, mengontrol penggunaan protokol jaringan, dan autentikasi pengguna. Selanjutnya itu adalah bandwidth management, yaitu di mana pengaturan penggunaan bandwidth jaringan. Kegunaannya itu membatasi kecepatan download atau upload. Selanjutnya itulah mengatur prioritas traffic. Jadi traffic yang mana nih yang penting dulu, itu yang didahului. Lalu ada delay pool untuk mengatur bandwidth, quality of service atau QoS, mencegah monopoli bandwidth, yaitu dimana siapa tahu orang bisa nyolong speed yang lebih cepat gitu. Ini menggunakan bandwidth management ini. Selanjutnya itu adalah yang terakhir adalah content filtering, yaitu penyaringan konten web pengguna. Yaitu yang pertama memblokir website berbahaya, yang biasanya misalnya kalian mencari sesuatu yang berbahaya, bukan mencari sesuatu yang berbahaya, mencari sesuatu tapi ternyata website yang ditunjukkan oleh laman Google misalnya itu adalah berbahaya, nanti akan ditolak oleh si content filtering ini gitu. Lalu adalah filtering berdasarkan kata kunci, seperti itu. Jadi teman-teman mengerti apa yang mau kalian cari. Setelah itu adalah mencegah akses ke konten tidak pantas seperti
pornografi atau yang dilarang oleh pemerintah seperti itu. Setelah itu adalah scanning virus dan malware, habis itu IME type filtering seperti itu teman-teman. Oke, mungkin dari fitur-fitur Squid segitu saja yang biasanya dipakai. Selanjutnya itu adalah sudah habis. Jadi teman-teman, proxy ini sebenarnya adalah sesuatu yang awam tapi jarang orang tahu atau mengerti tentang proxy ini. Jadi mungkin saya membuat video ini adalah untuk gambaran umum saja yang mungkin semua orang bisa mengerti dan ingin tahu lebih dalam apa itu proxy, walaupun ini tidak terlalu mendalam. Sebenarnya banyak, kita bisa berjam-jam membahas proxy ini teman-teman. Jadi saya menjabarkan apa yang bisa diterima oleh orang awam. Mungkin itu saja dari saya selaku pembawa. Nama saya Merensyano Gilang Pratama. Sekian, terima kasih.